Go! Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali atau biasa dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, Khuzaran, Persia pada tahun 450 Hijriah. Di masa hidupnya, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ahli ketuhanan dan seorang filosof besar. Di samping itu, beliau juga masyhur sebagai seorang ahli fikih dan tasawuf yang tidak ada tandingannya pada zamannya. Sehingga karya tulisnya yang berupa kitab Ihya Ulumuddin dipakai oleh seluruh dunia Islam hingga saat ini. Imam Al-Ghazali selain mendapat bimbingan dari ayahnya, beliau dibimbing pula oleh seorang sufi kenalan dekat ayahnya. Ayahnya tergolong orang yang soleh dan hidup secara sederhana. Di samping mempelajari ilmu tasawuf dan mengenal kehidupan sufi, beliau juga mendapat bimbingan studi Al-Quran dan hadis, serta menghafal syair-syair. Pada usia 15 tahun, Imam Al-Ghazali pergi ke Jurjan untuk berguru kepada Abu Nasr Al-Ismaili. Pada usia 19 tahun atau 20 tahun, beliau pergi ke Nisabur dan berguru pada Al-Juwaini hingga berusia 28 tahun. Selama di Madrasah Nisabur, beliau mempelajari teologi, hukum, dan filsafat. Pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. 1. Jalan atau at-thariq. Menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa jenjang maqamat yang harus dilalui oleh seorang calon sufi. Pertama, tobat. Hal ini mencakup 3 hal, yaitu ilmu, sikap, dan tindakan. Ilmu adalah pengetahuan seseorang tentang bahaya yang diakibatkan dosa besar. Pengetahuan itu melahirkan sikap sedih dan menyesal, sehingga melahirkan tindakan untuk bertaubat. Kedua, sabar. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 daya dalam jiwa manusia, yaitu daya nalar, daya yang melahirkan dorongan untuk berbuat baik, dan daya yang melahirkan dorongan untuk berbuat jahat. Jika daya jiwa yang melahirkan dorongan berbuat baik dapat mempengaruhi daya yang melahirkan perbuatan jahat, maka seseorang sudah dapat dikatakan sabar. Ketiga, kefakiran, yaitu berusaha untuk menghindari diri dari hal-hal yang diperlukan. Maksudnya, meskipun calon sufi itu sedang memerlukan sesuatu seperti makanan, namun makanan yang diberikan kepada seorang sufi harus diteliti dengan seksama. Apakah makanan tersebut halal, haram, atau syubhat? Jika haram atau syubhat, makanan itu harus ditolaknya, meskipun sangat diperlukan. Untuk itu juga dilihat motivasi orang yang memberinya. Keempat, zuhud. Dalam keadaan ini, seorang calon sufi harus meninggalkan kesenangan duniawi dan hanya mengharapkan kesenangan ukhrawi. Kelima, tawakal. Menurut Imam Al-Ghazali, sikap tawakal lahir dari keyakinan yang teguh akan kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta. Dia berusaha melakukan apa saja terhadap manusia. Walaupun demikian, harus pula diyakini bahwa Dia juga Maha Rahman, Maha Pengasih, tak pilih kasih kepada makhluknya. Karena itu, manusia seharusnya berserah diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati. 2. Ma'rifat. Ma'rifat adalah esensi taqarrub atau pendekatan pada Tuhan. Ma'rifat merupakan hasil penyerapan jiwa yang mempengaruhi kondisi jiwa seorang hamba yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh aktivitas rogawi. Ma'rifat secara etimologi adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam terminologi kaum sufi, ma'rifat disebut pengetahuan yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya ketika pengetahuan itu terkait dengan persoalan zat Tuhan dan sifat-sifatnya. Adapun ma'rifat sifat adalah
mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Berkuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat, dan segala sifat kemahasempurnaan lainnya. Menurut Imam Al-Ghazali, sarana ma'rifat seorang sufi adalah kolbu, bukan perasaan dan bukan pula akal budi. Kolbu menurutnya bukanlah bagian tubuh yang terletak pada bagian kiri dada seorang manusia, tetapi adalah percikan rohaniah ketuhanan yang merupakan hakikat realitas manusia. Namun, akal budi belum mampu memahami perkaitan antara keduanya. Kolbu menurut Al-Ghazali bagaikan cermin, sementara ilmu pantulan gambar realitas yang terdapat dalamnya. 3. Tingkatan manusia. Imam Al-Ghazali membagi manusia ke dalam 3 golongan, yaitu 1. Kaum awam, 2. Kaum pilihan, khawas atau elit, 3. Kaum ahli debat atau ahli jadal. Tajuddin Abu Al-Fadli Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atta As-Sakandari Al-Judzami Al-Maliki Al-Syadili atau biasa dikenal dengan Syekh Athaillah As-Sakandari. Beliau berasal dari bangsa Arab, nenek moyangnya berasal dari Judzam, yaitu salah satu dari kabilah Kahlan yang berjuang pada Bani Ya'rib bin Khoton. Beliau lahir di Iskandaria, Mesir pada tahun 648 Hijriah. Pemikiran tasawuf Ibnu Athaillah As-Sakandari dibagi menjadi 3 masa. Masa pertama dimulai ketika beliau tinggal di Iskandaria sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadis, usul fikih, nahwu, dan lain-lain dari para alim ulama di Iskandaria. Periode ini beliau terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran kakeknya pada ilmu fikih. Masa kedua. Masa ini adalah masa pemburu kejernihan hati. Masa ketiga. Masa ini adalah masa kematangan dan kesempurnaan Syekh Ibnu Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Kesimpulannya, Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli fikih dan tasawuf yang tidak ada tandingannya pada zamannya. Pemikiran tasawuf beliau diantaranya adalah at-thariq, ma'rifat, dan tingkatan manusia. Syekh Ibnu As-Sakandari adalah seorang sufi yang berasal dari keluarga terdidik dalam lingkungan agama. Pemikiran-pemikiran Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa pertama sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadis, usul fikih, nahwu, dan lain-lain. Masa kedua adalah masa pemburu kejernihan hati. Masa ketiga adalah masa kematangan dan kesempurnaan Syekh Ibnu Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf.